Shalom, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan membagikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 15 ayat 4. Demikian firman Tuhan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 3 ayat 1 sampai 9 juga katakan, "Dan inilah hukuman itu, terang telah ada di dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka yang jahat." Saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu telah lahir ke dunia ini Sang Juru Selamat di kota Daud yang bernama Yesus Kristus Tuhan, yang lahirnya secara ajaib melalui Bunda Maria, melalui Yesus Kristus Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya diberkati, diterangi hidup kita sebagai orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika saudara dan saya tinggal di dalam terang Kristus yang adalah Allah dan Tuhan kita, maka kehidupan kita menjadi terangnya yang ajaib. Tetapi banyak manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang yang ajaib tersebut. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus ditolak sebagai terang dunia. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita meyakini dan kita kilas balik merenungkan firman Tuhan bahwa kita adalah bagian dari terang Tuhan yang ajaib itu. Saudara, kita tidak bisa berlari daripada terang Kristus, karena apabila kita lari daripada terang Kristus, kita akan masuk ke dalam kegelapan yang abadi, di mana di sana ditentukan bagi orang-orang yang jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, karena hatinya tidak diterangi lagi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di Roma 14 ayat 8 dan 9 katakan seperti ini, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi terang Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup." Saudara, saya mau katakan, hidup kita, maupun kita hidup, maupun kita mati nanti dipanggil Tuhan, kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit. Bukan cuma mati, udah nggak ketahuan lagi kejelasannya. Tapi Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan itu yang membuktikan keilahian Dia sebagai Tuhan dan Raja yang kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, jika kita hidup pada terang, terang itu yang akan menghidupi kehidupan kita. Siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus Tuhan, yang adalah firman Allah yang dicatat oleh murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Kehidupannya dicatat, tingkah lakunya dicatat, mukjizat-mukjizatnya dicatat, keajaiban-keajaibannya dicatat, hikmat-hikmat Allah dicatat. Dan Tuhan katakan, kalau kita melihat terang, maka jika kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita akan menjadi terang dunia yang menghasilkan terang. Karena terang itu berasal daripada sorga.
Terang bukan berasal dari tempat yang gelap. Tempat yang gelap di mana di sana terdapat retak gigi. Orang yang berteriak di dalam kegelapan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang akan menerima hukumannya. Saudara, berbahagia kita selalu, kita yang hidup dalam terang Kristus, yang mengikuti firman yang hidup, yang kita baca melalui Alkitab dan firman Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu, kalau kita baca firman itu akan mengairi kehidupan kita. Dan firman itu terus menumbuhkan iman kita. Dan firman itu terus melakukan perkara-perkara ajaib dan besar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, lanjut lagi. Dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan seperti ini, saudara. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak tanda dan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada saat-saat ini kita harus berhati-hati terhadap pengajaran nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Mereka mengajarkan kebenaran seolah-olah benar, tapi ujung-ujungnya adalah serigala yang buas. Hati-hati saudara, pada waktu saudara mendengarkan di media sosial, di Facebook, di YouTube, maupun di Instagram, maupun dimanapun, yang seolah-olah mengupas kebenaran firman Tuhan, tapi yang ujung-ujungnya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, karena mereka sesungguhnya adalah serigala yang buas, bukan terang Kristus yang ajaib. Dan bagian daripada nabi-nabi palsu tersebut adalah Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Demikian firman Tuhan siang hari ini, dan semoga firman Tuhan siang hari ini menjadi panduan bagi hidup kita, terang di dalam kehidupan kita, dan berkat di dalam kehidupan kita, dan hidup kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Haleluya, Shalom Aleichem, Tuhan Yesus memberkati.